Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada hari ini adalah buah dari kedisiplinan adalah kebebasan. Kedisiplinan berarti kepatuhan terhadap tata tertib. Kebebasan lepas dari rasa takut. Disiplin itu emang stigmanya yang ada di masyarakat kita adalah berat ya, berat. Kayak beban gitu ya. Kalau saya nggak tahu kalau sahabat sekalian ya. Disiplin kan berarti patuh dengan tata tertib, yang artinya patuh pada aturan-aturan gitu ya. Ya berat sih, cuman buah dari kedisiplinan ini justru nanti kebebasan. Jadi kita itu menanam disiplin dulu. Contohnya gini, misalnya sekarang kita masih muda, kita disiplin menabung ya. Kita disiplin untuk menabung, misalnya setiap bulan harus menabung 1 juta. Buah dari disiplin kita ini nanti dalam menabung kan itu akhirnya pundi-pundi dalam 1 tahun kan jadinya 12 juta misalnya kan gitu. Nanti dalam beberapa tahun kan jadi berapa. Nah, uang tersebut bisa kita belikan kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita, tiba-tiba kita mau menikah, kita udah ada uangnya. Tiba-tiba kita mau punya rumah, kita ada uangnya karena kita sudah sedari dulu sebelumnya disiplin menabung gitu. Memang berat sih untuk menyisihkan 1 juta itu. Ada sebagian besar dari pemuda sekarang itu kan ngapain sih nabung gitu kan, nikmati aja dulu, nanti kan ada jalannya lagi, nanti ada rezekinya lagi, seperti itu. Tapi kan faktanya ketika masa mudanya boros kan faktanya pas sudah tua atau sudah dewasa saat membutuhkan banyak uangnya nggak ada. Jadinya kan nggak bebas. Justru di masa tua yang harusnya udah merdeka secara finansial, justru harus kerja keras gitu. Kebalikannya yang masih mudanya tertib dengan menabung tiap bulannya, di masa tuanya dia bebas. Ada tabungan untuk beli rumah, ada tabungan untuk menikah gitu, ada tabungan untuk modal usaha. Jadi seperti itu. Kita di masa depan adalah siapa kita hari ini. Kata-kata bijaknya sih seperti itu. 5 tahun atau 10 tahun kita ke depan nanti adalah apa yang kita lakukan, adalah dampak dari apa yang kita lakukan hari ini. Saya rasa itu yang dimaksud buah dari kedisiplinan adalah kebebasan. Dan namun ini sangat sedikit yang menyadarinya. Contohnya aja saya gitu. Saya itu kan dari muda udah ya bisa dikatakan pekerja keras. Studi SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Kerja seperti dari masih single dulu udah dibilang masih single aja kayak ngidupin anak 10 aja, kerja dari pagi ke pagi gitu. Ya gimana ya, karena saya tipe yang ini, saya mikirnya apa yang saya tanam sekarang itu untuk kebebasan saya di masa depan. Kata mereka begini, nikmatin aja. Iya sih, kita mikirin jangka panjang gitu. Tapi yang sekarang juga dinikmatin. Lah iyalah, saya kan sekarang nikmatin. Cuman kan nikmatinnya ya ala kadarnya dulu, karena kita punya harapan bebas finansial di depannya gitu. Kalau sekarangnya kata Deddy Corbuzier itu ya, ketika kalau nggak salah ya, ketika beliau punya mimpi untuk membeli sebuah mobil harganya 9 miliar kalau nggak salah, ya fokus sampai mobil itu terbeli. Nah, kalau udah tercapai ya terserah selanjutnya. Tapi bukan berarti fokus dengan mobil 9 miliar itu lantas tidak makan, tidak minum, tidak istirahat, ya enggak juga. Cuman kan secukupnya saja. Begitu juga seperti Inul Daratista di awal-awal dulu, kalau nggak salah untuk menyicil rumah beliau yang nominalnya 5 miliar itu, beliau harus hemat, walaupun artis makannya tahu tempe sampai nanti rumah 5M nya lunas. Ya kalau kita mimpinya rumah 5M tapi kita boros-boros, ya mana bisa kan, seperti itu. Kok jadi kesana-sana ya. Kembali lagi, buah dari kedisiplinan adalah kebebasan. Jadi ya karena disiplin itu berat, makanya sedikit yang melakukannya, padahal besar kemanfaatannya. Dan untuk menyadarkan ini gimana ya caranya untuk menyadarkan agar disiplin sehingga nantinya kita bebas gitu. Kalau untuk diceramahkan susah. Kalau yang diceramahkan, yang sifatnya ceramah ini kan menyerapnya
sebentar nanti lupa lagi ya. Gimana caranya kita, nggak usah ke orang lain deh, ke diri kita sendiri, untuk niat disiplinnya itu kuat, sehingga nantinya kita menjadi bisa bebas. Yaitu tadi, masih jadi satu pertanyaan, bagaimana kita menanamkan disiplin itu secara istiqomah sehingga kita nantinya bebas. Jika sahabat sekalian punya jawaban yang sangat simple dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua, silakan untuk share di kolom komentar. Saya masih mikir juga gimana ya cara simpelnya yang bisa masuk diserap sama tubuh kita itu, niat disiplin itu menjadi istiqomah sehingga kita bisa bebas atau lepas dari rasa takut di masa depan. Mari kita berpikir bersama, mencari referensi dan halusinasi ilham masuknya. Sampai di sini dulu Sri Hartati berbicara. Sampai jumpa lagi untuk episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.